Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemakalah pertama dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pendapatan nasional. Di sini saya akan membahas tentang beberapa istilah dalam pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional ada 5 istilah. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah negara tersebut dalam jangka 1 tahun. Adapun yang kedua, istilah dalam pendapatan nasional yaitu produk nasional bruto, yaitu produk nasional bruto meliputi nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut dalam jangka 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Oke, yang ketiga, pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai faktor pemilik produksi. Yang keempat, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat, termasuk jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat tanpa melakukan kegiatan apapun. Oke, yang kelima, istilah dalam pendapatan nasional yaitu pendapatan siap dibelanjakan. Pendapatan siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan dan disalurkan menjadi investasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani Siregar. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Dalam pendekatan produksi ini menekankan pada kegiatan menciptakan nilai tambah. Perhitungannya hanya mencakup nilai tambah pada sektor produksi. Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah dan seterusnya ditambah Qn dikali Pn. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, P1 harga barang ke-1, dan Qn jenis barang ke-n, Pn harga barang ke-n. Kemudian yang kedua, dengan pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan masyarakat yang diterima mereka pada proses produksi. Menurut pendekatan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Kemudian, dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I, G
ditambah X dikurang M, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Yang ketiga yaitu investasi. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan keseluruhan hubungan antara penawaran terhadap barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan tingkat harga tertentu. Adanya kenaikan pada permintaan agregat akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan pendapatan nasional, tetapi akan mengalami penurunan pada tingkat pengangguran. Kemudian, adanya penurunan pada penawaran agregat akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan penurunan pada pendapatan nasional, tetapi akan menambah tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dengan jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Investasi adalah suatu pembelanjaan pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Pada dasarnya, pengeluaran untuk investasi merupakan suatu komponen terpenting dari pengeluaran agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Marito Sitompul. Saya sebagai pemakalan ketiga. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perhitungan ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam perhitungan pendapatan nasional. Di antaranya yaitu yang pertama, pendapatan nasional itu harus menggambarkan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan penyebaran penduduk. Yang kedua, pendapatan nasional perkotaan dan perdesaan harus dapat dibedakan karena secara jelas produksinya tidak dapat disamakan. Dan yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur secara jelas kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Adapun sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, antara lain, yang pertama ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, dan yang keempat zakat, yang kelima usyur, yang keenam kharaj, yang ketujuh pajak tambahan.